Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar, berani karena membawa kebenaran. Kau mau merubahnya dengan cara apa? Loh, bagaimana misalnya sih? Bagaimana menjamin tidak ada mafia? Loh, tidak ada korupsi. Ya jangan intinya jangan jegal Anies dulu. Lah, kan balik lagi. Oke, saya harus tarik. Oke, saya tidak pernah mikir kalah sama Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, debat politik di ruang publik menjelang kontestasi Pilpres 2024 sesungguhnya bisa menjadi ajang dan media yang tepat bagi para pendukung masing-masing kubu untuk menunjukkan kepada publik bahwa jagoannya memang tepat untuk dipilih rakyat sebagai orang nomor satu di negeri ini. Setiap pendukung bisa mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan sosok jagoannya lengkap dengan segenap kelebihannya, karyanya, rekam jejaknya, bahkan juga prestasinya. Namun, apa yang terjadi kalau justru malah mempertontonkan aksi debat kusir yang syarat emosional? Nah, kurang lebih seperti itulah ketika sebuah stasiun televisi menggelar acara political show yang menghadirkan Wasekjen Demokrat Irwan Veco dan loyalis Anies Baswedan Ges Khalifah, ini dari kubu pendukung Anies, versus politisi PDIP Deddy Sitorus dan juga staf khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini, ini dari kubu Jokowi. Hal itu terkait dengan pernyataan Anies Baswedan yang dilontarkan pada saat berorasi di acara temu relawan Anies Baswedan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada hari Minggu 21 Mei 2023 yang lalu, terutama terkait dengan pernyataannya tentang sosok pemimpin yang berani bukan sekadar berani, tetapi berani karena benar, berani membawa kebenaran. Kita ini harusnya berani. Saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani. Setuju. Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar, berani karena membawa kebenaran. Saya pikir perdebatannya kan bagus tuh ya. Nggak bagus ini nggak bagus. Nah, saya pikir dramatisasi aja. Yang ditawarkan Anies ini kan jelas gitu loh. Ya. Tadi katanya hope gitu. Justru Mas Anies membawa perdebatan kualitas kontestasi Pilpres ini ke arah gagasan gitu loh. Gagasan yang ditawarkan apa untuk menyelesaikan persoalan mafia-mafia itu? Karena kan kemarin tidak disampaikan. Permasalahannya tuh permasalahan infrastruktur, ya, permasalahan juga mobil listrik, ya, permasalahan demokrasi. Caranya gimana, Bang? Loh, caranya ya kami berkuasa lah dulu. Itu gimana caranya? Saya pikir perubahan dan perbaikan itulah caranya. Oke. Jadi kalau kita kan tadi bicara sinkronisasi institusi ke penegak hukum. Nah, Mas Anies itu apa yang caranya? Ya, saya pikir tegas mengingatkan pemerintah terkait tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu jelas kan tadi sudah disampaikan kasus-kasusnya banyak. Mas, paham nggak sih yang ditanya? Kan dia bertanya, yang disampaikan bagaimana caranya Anies mau memberantas supaya tidak ada korupsi, mafia, segala macam. Anda menjawab tadi infrastruktur lah, apalah. Bukan itu masalahnya, pertanyaannya itu kita jawab sesuai dengan tahapan-tahapan proses ini, dan saat berkuasa nanti kita akan melakukan perubahan perbaikan. Ya, justru saat kalian berkuasa inilah kita minta hal itu ditegakkan. Kau mau merubahnya dengan cara apa? Loh. Bagaimana misalnya sih? Bagaimana menjamin tidak ada mafia, tidak ada korupsi. Ya jangan intinya jangan jegal Anies dulu. Lah, kan balik lagi. Oke, saya harus tarik. Kita tidak pernah mikir kalah sama Anies. Kita berpolitik dengan keyakinan. Ya, tidak pernah ada tapi upaya-upaya menjegal itu terlihat jelas. Oke, ada upaya untuk menjegal, ada upaya. Ada asumsi, sebentar. Kalau memang kekuasaan, dari mana? Kalau kekuasaan memang mau menetapkan Anies menjadi tersangka, kalau memang itu kehendak,
pasti terjadi. Loh, itu soft power dong. Cukup ya. Tapi tidak kan? Sebenarnya Sebentar, saya Karena berikan tidak kesempatan. terbukti. Sebentar Bang Deddy, silakan. Oke. Karena tidak ada kehendak itu. Sebentar Bang Deddy. Ini susah nih kalau ngomong adu Silakan, suara, silakan, saya Bang nggak Ge, menang silakan. saya. Tapi kalau adu otak mungkin beda. Oh, Oke, tidak sebentar, ada, sebentar, tidak. sebentar. Oke, sekarang saya kasih faktanya. Saya lulus dapat beasiswa. Sebentar saya kasih faktanya. Ini fakta di Universitas daerah orang. ternama. Jadi kalau bicara otak kita bisa Ya adu sudah, deh. saya kasih faktanya. Oke, silakan Bang Ges. Hasil penelitian BPK bahwa tanah Cengkareng merugikan negara. Itu hasil penelitian BPK. Oke. Hasil penelitian BPK terhadap Formula E layak dilaksanakan. Yang ini dikatakan tidak ada mens rea oleh KPK. Yang ini terus menerus. Oke. Itu adalah Jadi fakta poin- tidak terbantahkan. Oke. Lalu mengatakan bahwa tidak ada upaya penjagalan terhadap Anies. Nonsen. Kalau tidak ada upaya penjagalan, tidak terjadi permasalahan di dalam internal KPK sendiri yang menolak Oke. kasus itu dijadikan ke penyidikan sampai akhirnya dikembalikan. Jadi ke itu institusi. dasarnya Mas Anies kemudian berpidato bahwa jangan Saya ada. tidak mengatakan itu ya, jangan diambil kesimpulan seperti Oke. itu. Tapi adalah fakta yang kita lihat. Yang saya Tapi katakan kalau di menurut sini. Anda berdua sebagai pendukungnya Mas Saya, Anies, bukan dia. Oke, Saya. menurut Saya Anda gimana? mengatakan iya. Oke, berarti Dan itu adalah buktinya. ada tebang pilih begitu. Iya, jelas Menurut Anda sekali. ada tebang pilih, Jelas ada sekali. intervensi ya dari kekuasaan dalam Oke. penegakan hukum. Silakan. Nah, tolong Mas. dibantah soal bukti BPK tadi. Ya ini kan soal operasi hukum gitu ya, buktinya ya gimana, itu masih hari ini masih ada, aman-aman aja, baik-baik aja, dan juga kita juga agak berbahaya ya kalau kita melakukan tuduhan-tuduhan bahwa ada penjagalan dan sebagainya. Toh faktanya hari ini semuanya proses hukum berjalan, terbaik, santai-santai aja. Jadi ya saya kira bicara soal operasi hukum dan gitu-gitu tuh agak bahaya sih kalau kita melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak punya Ya, bukti. apalagi Buktinya kalau mau dibuka apa di ruang gitu. publik. Buktinya apa gitu loh. Itu aja. Kan nggak ada bukti bahwa penjagalan itu apa gitu. Selain asumsi-asumsi yang dibangun. Mungkin untuk membangun patriotisme, heroisme. Sebagai kandidat penantang. Mungkin cocok pula sama strategi kampanye. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, yang menarik perhatian buat saya adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan Wasekjen Demokrat Irwan Veco. Jujur saja saya agak sulit untuk bisa mengikuti alur pemikirannya ketika mendapatkan pertanyaan dari kubu Jokowi terkait dengan gagasan yang bakal ditawarkan Anies Baswedan untuk memberantas korupsi dan mafia kasus. Apa jawabannya? Bukannya memberikan jawaban soal gagasan pemberantasan korupsi yang ditawarkan Anies, melainkan gagasan itu justru nanti bakal dilakukan setelah menjadi presiden sehingga tidak perlu dijegal. Ini kan lucu dan sangat tidak masuk akal. Saya pikir logika bulat seperti itu makin membenarkan sinyalemen kalau gagasan perubahan yang selama ini gencar dilontarkan Anies Baswedan itu baru sekadar sebuah retorika besar yang bersifat sloganistis. Dalam konteks ini, kita tidak bisa menyalahkan para pendukung Anies sepenuhnya yang gagal memberikan penekanan atau stressing gagasan perubahan yang ingin dilakukan, karena sejauh ini memang Anies pun belum pernah menyampaikan gagasan perubahan yang bakal dilakukan sebagai ikon perubahan sekaligus menjadi ikon kekuatan antitesis Jokowi. Dalam berbagai kesempatan, Anies selalu bilang secara normatif dengan menyatakan ingin mewujudkan kesemakmuran, kesetaraan, dan keadilan. Kalau ini saya pikir bukan gagasan baru. Karena memang hal itu sudah menjadi amanat undang-undang sebagaimana terserat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kepingin lebih konkret dan gagasan perubahan itu benar-benar konkret bisa diterima oleh rakyat, seharusnya amanat undang-undang tersebut dijabarkan dan di-breakdown lebih lanjut ke dalam konsep kepemimpinannya menjadi visi, misi, dan program sehingga mampu memberikan gagasan yang real kepada rakyat. Nah, yang lebih repot, para pendukung Anies tampaknya juga kelabakan dan kebingungan sendiri ketika mendapatkan pertanyaan tentang gagasan perubahan itu.
Bahkan yang kerap muncul ke permukaan justru lebih banyak melakukan perang narasi dengan berupaya untuk mendowngrade atau menjatuhkan rival politik. Bahkan mencoba untuk menggunakan strategi playing victim dengan melemparkan isu politik penjegalan. Saya pikir tudingan semacam itu sangat berlebihan, bahkan terkesan sengaja di blow up dan dieksploitasi untuk menggiring opini publik bahwa pemerintah memang telah melakukan kejahatan politik dalam tanda kutip dengan menjegal Anies agar gagal melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Satu lagi catatan saya, khususnya mohon maaf ini buat Partai Demokrat, kalau kadernya ada yang diminta untuk menjadi narasumber dalam sebuah acara diskusi atau debat di ruang publik, pilihlah kader terbaik yang mampu menyajikan argumentasi di depan publik secara runtut, ilmiah, sistematis, kontekstual, jelas dan tegas. Minimal jangan sampai membuat malu citra dan marwah partai yang telah berhasil memenangkan 2 kontestasi Pilpres sehingga mampu mengantarkan Pak SBY sebagai orang nomor 1 di negeri ini selama 2 periode. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.